Banyak hadis dari Kanjeng Nabi yang mengukuhkan tentang masalah thalabul ilmi. Wajib bagi setiap diri wong muslim mencari ilmu, bahkan sampai liang lahat. Terus wajib mencari ilmu. Bahkan ada hadis juga mengatakan walaupun ilmu adanya itu di negeri Cina, wajib kita ke sana untuk mencari ilmu. Cuman semua ilmu itu orientasinya ada dua. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Ya, ada ilmu sifatnya duniawiyah, ada ilmu sifatnya untuk akhirat. Ini yang dimaksud adalah ilmu umum dan ilmu agama secara syariah, secara pandangan syariah. Tapi kalau kita lihat, kita tarik hadis ini dari sisi mutasyabihah, yang dimaksud ilmu yang ada kaitannya dengan duniawiyah adalah ilmu yang berhubungan dengan fisik. Fisik, ini fisik. Berarti itulah ilmu yang tergabung di dalam ilmu syariah, baik ilmu umum maupun tentang ilmu agama, ya, umum ataupun ilmu agama yang sifatnya belum sampai ke ranah dinul haq, belum. Ini yang dimaksud adalah ad-dunya, ilmu yang berkenaan dengan dunia. Contoh, kita di dalam syariat diajarkan ilmu tentang Al-Quran. Bagaimana miturut Al-Quran secara fisik, syariat itu melakukan hablum minan nas dengan baik. Bagaimana cara di situ kita melakukan di dunia ini mungguh agama masing-masing itu tidak bersinggungan. Di situ banyak khilaf. Akhirnya muncullah beberapa madhab, ya. Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan madhab-madhab yang lain. Kalau bendera, ada yang Muhammadiyah, ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang LDII, dan lain sebagainya. Khilaf. Cara berakmaliyah secara fisik juga beda. Lah, perbedaan di dalamnya itulah tidak menjadikan rahmat, ya, tidak menjadikan rahmat. Buktinya kita masih syirik terhadap mereka yang tidak sama dengan aliran kita. Mohon maaf, ini tak buka aja biar Anda rukun, gitu loh, biar Anda rukun. Bagaimana sejarah orang-orang Yahudi atau orang-orang non-Muslim memfitnah atau membenturkan antara Syiah dengan Sunni di Timur Tengah, antara Iran dengan Irak. Pernah terjadi peperangan gara-gara kefahaman berbeda antara Syiah dengan Sunni. Maksud saya buka itu supaya Anda berpikir, mengapa yo sama-sama Tuhannya Allah kok yo gelut atau eker gara-gara khilaf, perbedaan persepsi. Apa manfaatnya kita dong? Dulurku wong Islam sing ono NU, Muhammadiyah, LDII, Syiah, Sunni, apa manfaatnya kita syirik, kita hasud terhadap sesama kita? Apa manfaatnya, untungnya apa? Iki ngomong wong Islam, ya. Kita nama Tuhan kita sama-sama Allah. Mengapa harus bercerai-berai gara-gara khilaf di dalam satu hukum? Ya Allah, sudahi. Berhentilah Anda berkhilaf. Berhentilah Anda bertengkar. Bagaimana caranya Anda bisa tidak bertengkar? Mudah kalau mengikuti JB. Mudah. Apa? Ikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Baru Anda akan sama-sama saling memaafkan. Iya Pak.
Jadi yang dimaksud ilmu yang ada kaitannya dengan dunia adalah ilmu yang menata hablum minan nas, menata ibadatul jawareh, ibadah kang bongso jasmani iki Pak. Makanya beda-beda. Ya sudah terbiasalah di situ, memang tempatnya perbedaan ada di jasmani. Ada laki, ada perempuan. Jari sing laki, enak aku nutul tok. Gak melok mondong. 90 sasi punjul lagi gitu toh. Jari sing wedok yang ngono. Sampean enak, aku yo enak. Loh, padha enak itu. Makanya disebut anak sebab gawene. Sampai sing nyambut gawe. Anda yang kerja, aku di rumah saja. Loh. Wis tah nek padha sadari, gak saling menyalahkan. Ketika kita melihat istri saya sibuk, sing laki suami yo ojo turu blekok terus nek. Dibantu. Apalagi keadaan istri kita hamil. Kalau boleh saya katakan, bebaskan istrimu ketika hamil. Wis ono jero kamar gak usah melu-melu adang, jenengan sing masak, jenengan sing umbah-umbah. Sanggup Pak nggih? Halo? Loh, aku gak mbela wong wedok. Kan nggak apa-apa kok, kita saling apa? Saling membantu lah ngono loh. Nggak apa-apa. Dan itu objektif dan itu boleh-boleh saja. Lah, wis. Lah mana yang dimaksud ilmu tentang akhirat? Ini Pak yang menjadi substansi kita, Jaya Baru mendengungkan atau menyerukan tentang khusus ilmu yang berkenaan dengan akhirat adalah ruhaniyah. Inilah ilmu dinul haq atau ilmu tauhid. Oke, dasar kita adalah aqaid seket. Jelas itu. Selanjutnya nanti kita kembangkan dengan referensi Al-Qur'anul Qadim, referensi kitab-kitab tasawuf, apakah hikam, apa Jami Usul Aulia, apakah kitab yang bersumber dari Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, terserah. Yang jelas kalau intinya itu adalah ilmu tentang akhirat, pasti maqasidul a'dhamnya sama. Maksud tujuannya sama. Bapak Ibu, sudah dikatakan ketika saat ilmu tentang dunia tidak kau dasari dengan ilmu akhirat, amaliyah yang berlaku duniawiyah ini tidak Anda dasari rohaniyahmu makrifat pada Allah. Saya katakan sekali lagi, laksana Anda menyuguhkan makanan yang berupa kacang tapi kulitnya saja. Apa yang terjadi? Masa Anda mau makan kulit? Artinya amaliyah secara syariah yang tidak bernuansa hakikiyah, jangan kau nanti mengharapkan itu adalah bekal akhirat. Enggak ada. Wis tak tegas mana? Balah gelut. Ya. Saya tidak menyalahkan Anda beramaliyah secara syariah tapi tidak berhakikah. Enggak. Saya itu sayang sama kamu. Sayang aku iki sama kamu. Nanti kau akan paham dan akan menyesal. Hatta idza ja'athumus sya'atu baghdatan, detik-detik ajal akan menjemputmu, nanti kau akan menyesal kalau tidak bernuansa hakikiyah. Jadi amaliyah itu zong. Tahu zong Bu? Kosong. Zong. Pernah saya ketika saat ngaji di Banyuwangi di bagian utara Bu, Kecamatan Wongsorejo. Di situ saya melewati satu alas hutan ya, entah namanya apa itu. Di situ banyak monyet Pak. Tahu monyet Pak nggih? Monyet. Ketika monyet saya kasih kacang, tak amati dia mengupas. Yang dimakan itu bukan kulitnya tapi
Masa Anda kalah sampai monyet? Hah? Paham maksud saya? Subhanallah. Makanya Allah katakan dalam satu ayat, ulaika kal an'am balhum adhal. Tatkala Anda ini belum kenal siapa Tuhanmu dan belum sampai pada Tuhanmu, mohon maaf, ruhaniyah kita itu, perilaku tobiatnya itu seperti rojo koyo. Tahu rojo koyo? Hayawan. Balhum adhal, bahkan lebih nemen daripada kaya aspal diuntal. Nggih, dana desa diuntal. BKD, bantuan keuangan desa diuntal. Hanallah. Wista, siapapun kita, menjadi pejabat apapun kita, tidak akan pernah nggak nguntal. Pasti nguntal, kecuali ruhaniyahmu itu sudah condong pada Allah. Wis titik. Wis itu aja. Kalau enggak Pak, ulap Pak, tahu ulap ya? Silau ruhaniyahmu itu melihat merah dan biru. Nah, apalagi di belakang kita bilang gini, Pak, masa nggak bisa beli mobil Pak? Dasari kita kepala desa, 1 tahun ikut 2M lebih, gampang. Kelakuan takok klason, gampang. Mensiasati gampang, gampang Pak Bu. 1 tahun Anda pingin Pajero, gampang. Ya, bisa. 1 titik berapa? 100 juta. Oke, kita ambil 10%. Nggak kelihatan Pak. 100 juta 10%-nya berapa? 10 juta ya. Lah, kita ambil langsung 10%, 10 juta. Oke. Nanti kita markup. Barang kita markup. Sesuai jenis semennya berapa? Rapnya 50 bal misalkan, kita kasih 30. Nota kita atur. Lu tak kok aku nek njawur ngono. Lah. Belum pasire ya. Belum batanya, belum dandanjainya. Wes, gampang Bos, gampang. Nanti pemeriksaan, oke, gampang. Itu 1 titik. Kita sudah mendapatkan berapa Pak? Belum lagi beberapa titik. Lebih gampang maneh BLT. Berapa BLT? 10%. Kita terapkan dalam tahun ini minimal 10%, maksimal 25%. Kita rap aja 25%. Oke, kita kasihkan sesuai jumlah. Jumlahnya katakanlah orangnya ketemu 100. Kita bikin 75 orang. Lah, tulisannya 100. Nara disampling gak mungkin Pak, inspektorat nanggone medaya nang omai, Bu, sampe jenenge iki asal, gak mungkin. Gampang toh? Gampang garapane, gampang. Tak dudono ngene bukan berarti saya itu menyuruhmu seperti itu, enggak. Enggak loh ya. Jujur tidak. Tetapi ketahuilah, tak pilah-pilah, setinggi apapun ilmu dohirmu, duniamu, manakala ilmu akhiratmu itu tidak ada, maka siapapun kita pasti silau Bos. Masih kumpulan wak kaji, sudah diceluk bah ngene, bah ngunu. Tetep Bos, kalau ruhaniyah itu condongnya belum terhadap Allah. Estu. Loh, saya katakan seperti ini karena tesis saya di lapangan, pembuktian memang seperti itu Bos. Masih Anda sudah diceluk ahli kitab Pak? Gampang Bos. Sehingga rumus Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, barang siapa di antara manusia ruhaniyahnya terkuasai oleh sifat basariyah, artinya belum bisa terlepaskan sifat basariyah, maka semua orientasi amaliyah itu condongnya ada kepentingan hawa, kecuali dia sudah lepas dari itu, terkuasai sifat basiroh dalam dirimu, lain lagi udah. Makanya mohon maaf, ini mau 2004
2024 tahun politik. Pesanku cuma satu, milio sing gak ngekei duit. Bisa pilihin mereka calon kandidat yang tidak bagi uang. Sebab uang yang dibagikan Anda itu sebetulnya uang Anda secara politis. Saya katakan, contoh saya misalkan, saya yang bagi-bagi Pak, bagi-bagi sarung, bagi-bagi mukena, bagi-bagi uang. Uang dari mana itu? Itu uang Anda, uang Anda. Ini kalau ruhaniah saya itu condongnya tidak pada Allah loh ya. Wis gak apa-apa, nyemplak mriki titik. Mesisan unek-unekku tak tok nih. Biar jadi baldatun thayyibatun, maksud saya gitu. Akhirnya ketika saat jadi saya, perkara satu yang ku angan-angan bagaimana uangku lekas kembali. Wis ditenono. Akhirnya apa yang ku pangkas uang itu hak panjenengan. Jadi Anda sebagai masyarakat tidak mengerti itu uang Anda sendiri. Cuman Anda nggak tahu kalau didolimi diputer karena melihat kayaknya uangnya si kandidat mukhlason. Gendeng mangan watu apa? Aku ngekekno duit gak oleh balen. Iku jenenge gendeng nguntal watu. Iki bisnis lho Pak ya, bisnis. Kecuali kalau ruhaniahku itu condong terhadap Allah, ketepatan secara fisik, goni saya. Pabrik sak pirang-pirang, akhirnya itu dijadikan sebagai jalan untuk tablek itu di situ. Lewat mana? Yang pertama tadi saya mengambil uang, ya hakmu dari proyek-proyek itu bos, proyek-proyek itu. Anda nggak tahu Pak, Anda nggak tahu. Kita buka pisan, birokrasi kita itu seperti itu. Makanya lewat majelis yang sangat sederhana ini, saya serukan, saya ingatkan, saya nasihati, condongkan hatimu pada Allah dulu. Lalu raihlah jabatan itu. Aku yakin inilah nanti akan menjadi rahmatan lil alamin, pasti akan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Yes. Iki pun rumus pun. Makanya sesuk iku milio di daerah sampean masing-masing wong sing gak ngekei duit. Wis iku. Bon. Apa mang? Oh, balik kepada tolabul ilmi. Akhirat tentang makosid. Tujuannya itu ya dengan ilmu dinul haq, dinul tauhid inilah Bapak Ibu akan memberikan pelajaran terhadap rohaniah kita supaya rohaniah kita condongnya nyembahnya hanya pada hidup. Paham ya? Oke. Selanjutnya tentang amal ya. Kita beramal di dunia ini, jadikanlah seakan-akan dirimu itu kekal selama-lamanya. Artinya apa itu? Gini Pak, ketika amaliyah Anda lakukan itu, jikalau tidak Anda dasari dengan amaliyah rohani, nggak bisa. Anda seakan-akan hidup selama-lamanya. Artinya kau terus beramaliyah dengan didasari hakikiyah, nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Di situ dikatakan beramallah kau di dunia ini seakan-akan kau hidup selama. Itu artinya amaliyah di dunia ini, amal jasmani ini kalau Anda dasari dengan hukum hakikiyah, ruhaniyahmu makrifat pada Allah, pasti kau akan amaliyah apapun kau dasari dengan itu. Itulah maksudnya hidup selama-lamanya. Beramalialah kau tentang akhirat seakan-akan kau besok mati. Artinya wis ndang tobat to bro. Ruhaniyahmu ndang kembali yo pada Allah sebab waktumu tinggal sedikit. Kata orang Jawa, kita di dunia hanya mampir ngombe. Mampir bahasa Indonesianya apa? Hah?
singgah sebentar, singgah sebagai minum. Memang nggak ada ukurannya, gak sobut, nggak nyucuk. Hitungan 1 hari setelah kau kematian itu sama halnya 50.000 tahun waktu di dunia. Waktu akhirat 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun kau di dunia. Sedangkan kita itu hanya berapa tahun? 100 ada? Yes, ini masih longko Pak, 100. Wis kita anggap 200. Ya selok peok sampean. Ya. Udah amaliyalah kau secara ukhrawiyah, artinya bernuansa makrifat dadang Allah. Disitulah karena kau laksana waktumu tinggal sedikit. Ingat Allah sudah katakan wal asri, tentang waktu ya, tentang waktu. Kita setiap waktu mayoritas merugi. Dikatakan merugi, innal insana lafi khusrin. Ruhaniyah kita tidak makrifat pada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, secara otomatis keilmuan tabi'in dan tabi'in, mereka sebagai talamid atau pengikut Rasulullah, mereka lah walaupun tidak diucapkan sebagai murid atau pengikut, jenengan dengan sendirinya kalau sudah melaksanakan ajaran dinul haq itu otomatis, baik yang di majelis maupun di YouTube sama. Maksud atiullah wa atiur rasul, atiur rasul itu kita tidak hanya meyakini ajaran Rasulullah itu benar, tapi juga mengamalkan. Bentuk mengamalkannya itulah kita disebut atiur rasul. Oke, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperbolehkan. Apakah sudut khusus itu lebih tepat sampai kepada Allah daripada sudut umum? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya ini masih makrifat ilmu dan masih belajar untuk bersuhud, apakah boleh mengajak tetangga saudara untuk belajar bersama-sama biar kita bisa sharing sama saudara atau tetangga tentang ajaran ini. Maka tunggu sementara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah juhud ya. Juhud adalah proses perjalanan Anda meninggalkan kekasih selain Allah untuk menuju menjadi kekasih Allah. Itu namanya juhud. Kalau sudah sampai menjadi kekasih Allah itu disebut syuhud, S ya. Memang Z zuhud atau J juhud, kalau ini adalah syuhud, beda. Pertanyaannya apakah harus zuhud secara khusus juga? Kembalilah kita tentang uzlah, kholwat, zuhud itu di dalam surah Al-Insan Pak Bu. Surat Al-Insan ayat 25-26. Allah katakan terhadap Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Ketika saat jasadmu itu repot sibuk urusan dunia, maka rohaniyahmu harus menemui Allah di situ. Itu namanya zuhud. Ketika dalam rohaniyahmu itu sudah yakin bahwasanya yang berlaku, yang berperan semuanya di situ adalah hidup Allah, bahasa syariati, maka Anda sudah ditaruh Allah di dalam muraqabah. Tatkala rohaniyahmu sudah tiada, akhirnya yang berlaku di situ akunya Allah, maka itu suhud, maka itu Anda sudah bertemu Allah. Gampang nggih? Gampang. Ini digampang no.
Lah wong pingine langsung digampangno. Wis. Ayat yang nomor 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ketika jasmanimu sudah tidak sibuk ngurusi dunia, bahasa Quran ini adalah lail, malam. Nek yang 25 bahasane pagi dan sore, berarti siang. Iki bahasa sanepan. Kalau yang khusus itu pengertiannya adalah tatkala jasmanimu sudah tidak disibukkan ngurusi urusan makhluk duniawiyah, lekas zuhuto. Tapi biqadril imkan, Allah tidak memaksa harus penuh. Misalnya Anda khusus itu satu malam suntuk, Allah tidak memaksa Anda seperti itu, sak mampumu. Lebih-lebih yang umur 50 ke atas, nek lungguh suwi dengkei kumat, mampumu leyeh hai bablas pisan enak. Nih apa yang kita lakukan ketika zuhud? Kuncinya cuma satu, masuklah Anda ruhannya itu di zikir nomor 3 dan 4, yaitu sirul asrar sampai fanaud zikri. Hanya itu. Urusan yang khusus Anda tawasul dulu, mandi dulu, ngilangi hadas kecil dan besar secara syariat dulu, kemudian sholat sunnah dulu, dan atau Anda wasilah terhadap kekasih Allah siapapun, silakan. Setelah itu langsung aja berzikir 3 dan 4, atau sampai nek kepingin pena, artinya biar ada cengkoknya, zikir sir lakukan, atau jahri silahkan. Tapi ketika saat jahri dan sir itu kau berlaku, maka sirul asrar tuangkan sekalian. Kalau gitu nggak ada masalah. Jikalau jahri dengan siri tanpa sirul asrar, gak usah, langsung naik sirul sampai nak kepingin dan cepet toh. Itu maksudnya ada di situ nanti. Lah itu terserah waktunya Anda berapa menit, berapa jam, terserah. Sak kerso jenengan. Urusan wasilah, pesan saya, biar nggak ada robitoh terhadap makhluk, langsung aja dijamak. Khususon sedoyo semua kekasih Allah, Al-Fatihah. Cukup itu aja. Jelas ya? Gak usah disebut si A, si B, si C sampai Z. Kapan marimu? Bis, ini cara robitoh secara hakikat. Beda dengan kita robitoh secara toriko. Masih melihat makhluk. Berubah mursyid kita makhluk. Apa robitohnya kita ketika di toriko? Hadapkanlah wajahnya gurumu. Lah gitu toh. Hadapkanlah wajahmu terhadap wajahnya gurumu, karena gurumu itu yang memberi jalan kau bisa sampai kepada Allah. Panjenengan iki jarine njeluk langsung, rang ribon-ribon, gak usah, langsung ae robitoi terhadap Allah. Penak-penak kalau manut aku, jari Pak Ndut ya. Seperti itu. Udah. Terserah Bu, jenengan lelampah zuhud khusus walaupun hanya sekedar berapa menit, berapa jam, terserah. Jadi jangka 40 hari 40 malam, bukan berarti sampai tak kongkon zuhud khusus tok mboten. Ya sak umumi, itu pun biqadril imkan, ya sak mampu panjenengan pun. Yang kedua tentang dakwah. Apakah kita manakala masih di makrifat ilmu, belum makrifat laku, boleh dong menyampaikan ilmu itu terhadap orang dekat kita? Boleh, silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Bila mana nanti ada pertanyaan yang sukar jenengan jawab, oleh karena belum sampai makrifat laku. Kalau sudah makrifat laku, mesti saya kejawab Bu jenengan, mesti saya kejawab, karena Al-Quranul Qadim terpampang di dalam hatimu. Hati pertanyaan sak jawabannya iku gandeng, jadi brul makbrul, paham ya? Nah kalau ketika makrifat ilmu belum laku kok ada kesulitan, ya gak apa-apa, tanyao nang orang lain yang kau anggap yang sudah makrifat ilmu, makrifat laku, baru akan dijawab. Pun ada lagi, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, kula saking Trenggalek, nami kula lengkap Arif Solikin, nama panggilan hari-hari Mbah So. Ingkang kula tangletaken panjenengan wau dawuh naza. Naza niku napa sami kalian sakaratul maut. Nah, Naza. nggih, naza nggih. Nggih. Lah terus kados pundi kita sedaya niki saged dados husnul khotimah. Ngaten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ruhaniyah dipaksa oleh Allah untuk kembali, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, itu ada dua golongan ruhaniyah. Ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Allah dawuh, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Mereka yang dijatuhkan Allah di dalam tersesat atau su'ul khotimah. Mereka ketika saat di dunia qad khasiral ladzina kadzdzabu, masuk di golongan orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, bertemu Allah. Saya tarik dari sisi hakikat loh, bukan syariat. Karena yang kembali adalah ruhaniyah. Jasmani kita dari tanah kembali ke tanah. Ruhaniyah dari Allah kembali ke Allah. Sungguh celaka, sungguh merugilah orang-orang saat di dunia itu mendustakan atau tidak percaya tentang pertemuan terhadap Allah. Saya tidak menunjuk si A si B-nya, enggak. Dari kacamata hakikat, merekalah yang menolak di dunia ini tentang ajaran dinul haq. Titik. Kalau ku urai mengapa menolak? Karena di dalam diri kita masih terkuasai sifat basariyah, akal ini. Kelason iku arake merengil, gak duwe apa-apa. Nggih mohon maaf. Titele gak duwe. Aku sing wis jenggoten nglembreh lemah, ngilmuku sundul langit. Ya gak mungkin lah aku jadi pengikuti klason. Ya, itu menolak. Gara-gara ilmu secara adunya belum kau centelkan, mesti menolak. Kecuali ruhaniyahmu yang menerima, imanmu yang menerima, baru Anda sadar. Mohon maaf, ini sejarah Pak ya. Dulu ketika saat tahun berapa saya lupa, ketika di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, itu ada salah satu guru saya, kiai saya, inisialnya C, ya, C. Beliau alim ilmu dunianya, alim ilmu syariahnya, tapi tidak menjadikan beliau hijab sehingga dia belajar tentang ilmu hakikiyah. Asal beliau dari Nganjuk, tapi sekarang sudah wafat beliaunya. Sudah jadi kiai kok, ngaji ngalor ngidul sampai wilayah mana, tapi beliau masih sadar diri tentang ruhaniyahnya, belajar tentang dinul haq. Gurunya Tulungagung Mbah Jalil pada saat itu. Ya, saya tahu sendiri. Begini, jadi titel kekiaian ulama di syariah tidak menjadikan penghijab hati untuk belajar ilmu tentang hakikat makrifat. Beliau sempat berdakwah hakikat makrifat. Sumbernya dari kitab Hikam. Kalau orang Tambak Beras paham ini. Oke. Aku gak sah nyebut inisial beliau ndak. Dia termasuk guru mustalah hadis saya, guru fikih saya pada saat itu. Pun Bapak Ibu, apa petakoni mang? Kata cadet ya. Oh naza, iya. Jadi mereka ketika saat di dunia menolak pertemuan terhadap Allah dikarenakan dia sibuk
dan sukaria bertemu terhadap selain Allah, itulah yang ketika dia wafat dimasukkan secara hakikat su'ul khotimah, makanya muncul alam barzah. Itu golongan pertama. Bahkan ada ayat yang mendukung lagi, barang siapa saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah dan dia sudah tersusul mati, dia pun di akhirat juga buta. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Naudzubillah. Aku yakin jenengan yang sudah menerima ini, ruhaniyah imannya tidak masuk golongan itu. Gak usah amin ya wis pasti, gitu loh ya. Ya wis pasti wis gak iso. Kui ngomong insya Allah gak iso. Gue gak percaya tuntutan aku. Iku rumus mengatakan seperti itu. Wong nek ndilat telek ya krasa telek, nek ndilat madu ya krasa madu. Ngoten lho bos. Apakah sama antara nazak dengan sakaratul maut? Sama Pak, sama. Pengertian itu sama. Apa? Terlepasnya ruhaniyah dengan hakikatnya, terlepasnya keakuanmu dalam dirimu oleh karena Anda muraqabah ke musyahadah, itulah nazak sebetulnya. Jelas? Nazak osik sadurunge kuwi nazak sak temene. Bali ya sik nang Allah sebelum kau dipaksa bali pada Allah. Lah golongan yang kedua yang disebut husnul khotimah, bagus pungkasane, mereka yang golongan yang kedua inilah yang disebut sebagai fatalaqa adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Bisanya kembali, dia tahu jalan kembali dan dia tidak buta tentang jalan menuju kembali. Asale gak ono, akhirnya yo gak ono. Aku takut, asal kita ono apa enggak? Aslinya ada ndak? Tidak ada. Bila mana Anda ingin tahu yang sebenarnya ada, kembalilah ke asalmu. Asal tidak ada, Anda akan harus kembali ketidakadaan lagi. Ketika Anda sudah kembali terhadap yang tidak ada, disitulah justru Anda akan tahu sesungguhnya yang ada. Bingung? Ya, nek bingung tak peluntir gulu mungkin. Ojo dilebokno akal, lebokno ati. Bisa saya katakan yang ada hanyalah Allah. Kita makhluk tidak ada. Kita di sini merasa ada. Selama kita masih merasa ada, dikarenakan diadakan, selama itu kita tidak akan pernah tahu sebenarnya yang ada. Tatkala Anda ingin tahu siapa al-haq laisa bimahjubin, yang sebenarnya ada, kembalilah ke asalmu. Asal kita tidak ada, harus kembali tidak ada. Lewat tahali ke tajali, lewat nafi ke isbat. Ketika Anda sudah kembali pada tempat yang sebenarnya, maka disitulah akan nyata Anda terhadap sesungguhnya yang ada. Jelas ya? Oke, itulah yang disebut husnul khotimah. Lah ketika saat nazak Anda, ketika saat jenengan golongan yang kedua ini dikatakan secara syariat meninggal, Allah melewatkan jalan manapun bisa. Tidak hanya jalan sakit, enggak. Kadang-kadang gak sakit, mak teleduk. Ngerti mak teleduk itu? Ya mak kek. Udah nggak ada. Enak-enak ngaji ngene iki mak telepuk, ya bisa jadi toh. Itu secara syariat tidak usah kita urai. Sing penting matine gak krono frustasi, utangku akeh, jauh beruber bang tetel, cupet pikirane, wis timbang pusing-pusing ana dhuwit 20.000 bodanang pasar tuku tampar, beli tampar. Paginya pengumuman. Nah, aku yakin jenengan kalau ruhaniyahnya sudah tertata pada Allah, nggak mungkin bos, nggak mungkin. Jelasin tatmainul qulub. Wong kata Rasulullah, digepuk pipi kiwa, dikekno pipi tengah, dikasihkan pipi yang kanan. Bapak Ibu, itu terkait masalah nazak ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus atas pertanyaan saya ini nanti. Iya. Itu mohon maaf. Masalah kehendak Gus. Kehendak ini di sini ada baik dan buruk. Apakah kehendak baik dan buruk itu kehendak Allah
Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang sudah mencapai ma'rifatullah atau kekasih Allah, di sini apakah jasad ini bisa orang yang bisa mencapai ma'rifatullah atau kekasih Allah, apakah jasadnya ini bisa ditaruh di hal yang maksiat? Nah, itu mohon penjelasannya, karena pertanyaan saya ini untuk semata-mata memperkuatkan keyakinan saya supaya ruh ini nggak melangkah terlalu jauh dalam kesesatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak ini sah kalau itu minallah faqat, hanya pada ruhaniyah yang sudah duduk di makrifat. Sah. Apakah kehendak atau gerak itu baik dan buruk? Kita menganggap baik dan buruk itu dari sisi hukum syariat. Hukum syariat. Karena hukum syariat itu mendeteksi, melihat pancaran nur itu terhadap jasmani, laku fisik. Kalau hukum hakikat mendeteksi daripada hukum rohani, lakunya ruh. Ini Pak. Sehingga walaupun secara syariah itu ada dua, baik dan buruk itu datangnya tidak sama. Kalau hukum hakikat tidak melihat dari fisiknya, melihat dari arah aslinya, itu Allah. Kok bisa? Coba. Perbuatan-perbuatan yang kita anggap secara syariat itu enggak baik, di situ tatkala tidak ada Allah yang berlaku, apa bisa terjadi? Enggak bisa, Pak. Tapi iman yang seperti ini tidak semua ruhaniyah seseorang ada di dalam hatinya, kecuali mereka yang sebagai kekasih Allah baru berlaku, sehingga tidak melihat makhluknya yang berupa dua perbuatan, baik dan buruk. Yang pertama. Yang kedua, kekasih Allah man sing orang yang sudah sampai makrifat Allah, apakah masih diberlakukan jasad ini melakukan maksiat menurut syariat? Saya jawab, atas sifat jaiznya Allah bisa terjadi. Tandanya bagaimana? Ketika jasmani masuk di dalam ruangan maksiat miturut syariat, rohani Anda itu tidak ikut maksiat. Bagaimana rohani tidak ikut maksiat? Karena dia sudah nikah pada Allah di situ. Jelas ya? Makanya sampai evaluasi, betulkah ketika saat saya jasad ini terjadi maksiat, rohaniyah sampai ikut makrifat Allah di situ? Ini harus panjenengan evaluasi, Pak. Jangan lantas teori orang yang sudah makrifat tatkala dihadapkan jasad maksiat, rohaniyahnya itu enggak maksiat, terus sing penting Allah. Ajak sih evaluasi dalam hati. Kalau oke, kalau betul-betul kekasih Allah, dikatakan inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah di situ enggak ada makhluk sama sekali. Jelas nggih? Koreksi diri. Makanya ya perlu kita tes itu, berangkat sana ke lokalisasi. Tes. Dites ya. Pesen sing paling bagus ya apa? Jelasin iku ya mahal, Pak. Ane pesene sampean iku sing waria. Pesen 50 ke atas, selawe buka dhewe niku. Sing bagus pisan. Ya, sing 30 menisor ya. Jutaan duit sing kok gawa. Ngoten niku nek gak kepala desa gak iso, Pak. Lah iya. Duit akeh, gak atusan miliaran. Nunggu pira sih pura 5 langsung sewengi sok ngono. Wis, tes
Kira-kira ruhaniyahmu iku ndeleng Allahe apa ndeleng purele? Nek ndeleng purele mulya maneh. Mulya maneh. Pulang lagi. Oh, berarti durung bisa masuk situ. Ah, dites bojone dhewe ae lho, ngono le. Paham Pak nggih? Jadi bisa jadi Allah menghendaki beliau itu jasmani itu jatuh di maksiat. Aku gak ngomong maksiat apa wae, pokoknya maksiat menurut syariat. Sebab di dalam hikam itu ada 4 makhluk yang dihadapkan para kekasih Allah, tapi para kekasih Allah itu tidak menterjadikan rohaniyahnya itu maksiat pada Allah, dikarenakan dia tidak melihat makhluknya. Apa? Bala, nikmat, maksiat, dan to'at. Begitu bos. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gentanten. Nyuwun diwedhar hakikat kalamun ingkang tertuang ing dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 28 dan 29. Berhubung sifat kemanusiaan terus terus ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 28, 29. Nyilih kacamata nih, Rek. Ya, lanjut di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal Nabi, kepala ke bawah itu kosong, bening tanpa rupa. Kepala ke bawah, kepala ke atas tidak mempunyai kehendak. Melihat bukan aku yang melihat, mendengar, mengucap dan berpikir pun bukan aku. Yang nomor 2, ketika saat zuhud khusus, di saat terdiam, justru bergelora akunya Allah. Maka berucaplah, aku sang yang urip, aku sang yang menang, aku sang yang tunggal. Ketika itu bergelora, blank. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjem kacamata plus ya. Motoku iki wis moto tuwek. Wis plus piro nek sampeyan sing gawa pinjem. Ketika saat ruhaniyah itu sudah sampai pada titik puncak la ilaha illa ana, maka apapun alasannya tatkala leher ke atas itu blank, maka Anda ditaruh Allah di khos. Disitulah hukum syariah ing mungguh jenengan tidak berlaku. Khos. Tapi tatkala rohaniyahmu itu sudah pada titik tauhid puncak, la ilaha illa ana atau innani anallah, maka leher ke atas itu masih berfungsi, maka Anda sebenarnya ditaruh Allah di khawasul khawas. Hukum syariat pada dirimu itu sudah menjadi hakikat. Jadi nggak ngeblank.